Canva begitu nggih untuk presentasi. Nggih. Yang Ini tabel saya 3.1 sama nggih, tabel 2 nggih. nggih. Ini saya mencoba men-share dulu. Nah, ini tadi malam itu nggak bisa tidur. Nah, jadi saya ngutek-ngutek, mencoba Oh, ngutek-ngutek. sampai nggak bisa tidur, Bu. Nggak bisa tidur. Saya kalau nggak bisa tidur, biasanya kalau memang dibuat sholat, ya sholat. Karena ini memang tidak bisa sholat, akhirnya buka laptop. Bukan. Amin. Ini monggo, mungkin bisa di ini ya, ada masukan atau bagaimana? Agak diperbesar, Bu Amel. Oh, nggih, oke, siap. Nanti untuk openingnya dan sebagainya nanti menyusul nggih, Bu Uswa? Nggih. Ya, ini yang penting untuk isinya dulu nggih. Tabelnya. Yang pertama nggih. Yang pertama ide tabel 3.1 itu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Untuk KSE yang dikembangkan, yang pertama adalah kesadaran diri. Ini saya daripada saya pusing kesadaran ini apa ya, akhirnya saya kupas saja pengertiannya, nanti di presentasi bisa kita hilangkan. Inti dari kesadaran diri adalah kemampuan memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, kemudian kita diminta bentuk implementasinya itu dalam berupa apa, begitu nggih? Ini bisa pengajaran eksplisit, integrasi, praktek, mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, di sini saya mengambil salah satunya adalah self assessment. Intinya adalah kalau pemahaman saya nggih, anak-anak SMK itu anak-anak yang dibilang anak-anak ya masih anak-anak, kadang perilakunya kalau kadang secara fisik mereka sudah dewasa begitu nih. Jadi saya mungkin butuh penilaian asesmen diri itu yang perlu guru pahami, karena saya yakin setiap guru harus sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita harus mengenal dulu atau istilah saya itu pemetaan siswa, di mana biasanya di kami di SMK 1 Grati itu guru itu punya buku catatan begitu ya, buku apa ya lupa namanya. Itu intinya ya buku biasa, intinya itu nanti ada catatan kayak rekam jejaknya anak-anak gitu loh. Bukan hanya guru BK, jadi setiap anak itu punya satu lembar sendiri. Nah, dari situ kita apa ya namanya biasanya guru BK itu ya, lupa saya. Intinya itu kalau portofolio siswa itu bisa kita dapatkan dari misalnya file dari rapot. Di rapot itu kan mulai dari nama, orang tua, alamat, dan sebagainya, itu yang secara formal. Secara formal kan ketika siswa daftar itu kan sudah mengentry begitu gitu. Tapi kita di SMK 1 Grati itu ketika mereka di kelas 1 itu mereka juga ada kesempatan mereka itu oleh guru BPBK itu ada kayak semacam tes psikotes begitu. Nah, untuk mengetahui sebenarnya bakat minat mereka itu di mana, terus kelemahan kelebihannya apa begitu. Jadi pemetaan di awal. Saya lihat biasanya tuh ya ada tes. Kalau guru BKK, usaha kerja khusus itu biasanya iki matematikanya api, berarti hitungannya api. Jadi ada tes matematika, ada tes menggambar, ada tes wawancara. Jadi semua istilahnya itu karakter si anak itu kita bisa lihat dari tes itu gitu. Kebetulan guru BPBK di kami itu ada yang punya biru psikologi itu. Lumayan sih membantu dalam guru untuk membaca karakter si anak di awal. Saya yakin dengan Bu Usma sama Pak Misbah ini kan pernah ya mengikuti ini
mengikuti tes psikotes. Dia napa mboten? Nggih. Betul. Nah, mungkin pernah Pernah. ada angka yang bersusun begitu loh. Angka yang bersusun ke bawah dijumlahkan, menggambar atau apalah. Kalau saya dulu ya tes ngelamar pekerjaan dari zaman saya ya Bu Iswa ya. Tes ngelamar pekerjaan, ngelamar kemana-mana zaman dulu kan mesti seperti itu. Kemudian untuk skenario penerapannya, untuk deskripsi kegiatannya, ini guru memperkenalkan alat penilaian, bisa seperti kuesioner atau aplikasi online kalau misalnya kita mau paperless gitu ya, males ngoreksi kertas gitu, lebih baik pakai aplikasi saja, bisa seperti apa ya, Google Drive atau mungkin apa yang lain. Kemudian hasilnya itu bisa didiskusikan dalam kelompok. Intinya adalah seperti pembelajaran kita kemarin, pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana siswa kita coba mengelompokkan. Nah, kita manfaatkan kelompok itu untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Untuk deskripsinya, ini karena harus ada siapa, di mana, waktu, dan seterusnya. Yang pasti fokusnya adalah siswa. Di sini ada siswa kelas bisa saya tambahkan mungkin bisa kelas 10 ya. Karena kelas 10 ini kelas 1 itu boleh dibilang kan masih awal gitu ya. Masih butuh banyak sentuhan kasih sayang. Kalau kelas 1 itu masih melihat kanan kiri. Nanti kalau sudah kelas 2 mungkin mereka agak pede begitu nggih. Kalau kelas 12 wis kari kemlalete karek mikir masa depan. Los, Bu. Kemudian waktunya 60 menit. Nah, ini kurang lebih aja atau mungkin waktunya nanti disesuaikan dengan KBM nggih. Saya bingung kemarin. Kalau KBM kami itu 1 jam pelajaran itu 45 menit. Tapi kayaknya terserah boleh nggak Bu Uswa? Nggih. Ini kita juga masih meraba-raba, Bu. Nggih. Pikir saya kalau dibuat jamnya 1 jam itu berarti bisa saja 60 menit. Tapi kalau dibuat 1 jam pelajaran bisa 45 menit, jadi cukup 1, 2, 3 jam begitu. Kemudian ada alat penilaiannya, alatnya yaitu tadi ada kuesioner atau mungkin ada aplikasi atau link khusus yang bisa di-share ke siswa. Dan juga untuk kebutuhan atau perlengkapannya, kita yang pasti butuh ruang kelas sebagai sarana untuk wadahnya anak-anak untuk mengerjakan ini. Nah, tapi boleh dibilang sebenarnya anak-anak itu ini nggih, Bu Usma, kalau di kami itu di SMK Grati itu anak-anak kalau masuk kelas saja itu bosen. Dan kita biasanya mengarahkan anak-anak kalau itu kegiatan bersama dan bukan kegiatan yang hard skill, bukan kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran. Biasanya kita memang alokasikan ke tempat-tempat khusus seperti di aula, di musola, di masjid, atau di ruang yang lain begitu. Intinya nggak melulu harus di ruang kelas. Begitu. Monggo kalau mau ada koreksi. Oh iya Bu Itu Amel. nggih monggo pripun Pak Misbah. Yang pertama dulu, yang kesadaran diri. Yang pertama untuk waktu tadi itu misalkan diganti 2 JP atau berapa, nggih. apakah boleh? Jadi nanti itu kan SMP dia. kan menyesuaikan gitu. Nggih. Itu dia kayak kemarin saya juga agak bingung ya apakah karena nggak ada ketentuan kan. Istilahnya kan ini rancangan sih ya. Nah, namanya rancangan kan ya terserah di lapangan gitu ya. Oke, saya kemarin juga gitu 3 jam apa 3 ya gitu. Karena yang pasti kalau istilahnya itu nggak boleh mengganggu jam pelajaran. Ya. Jadi seperti tadi pagi begitu nggih. Gini ya, 2 JP gitu ya. Dalam kurung kalau saya sih 2 kali 45. 2 kali 45 nggih. Oke, begitu. Saya kemarin juga mikirnya gitu. Kalau di SD juga
45 kan ya? Mboten, Bu. 35. Berapa, Pak? Oh, 35. Nggih. Oh, nggih. Tempe 40. Oh, nggih, 40. Nggih. Selisih Berarti 5. nggih, selisih 5 menit. Gajinya sama, selisihnya 5 menit. Guyon-guyon. Iya. Yang sama kan pokoknya Bu Amel, kan Iya, SMK oke. banyak itu kanan kirinya nanti. Apanya? Tahu lah. Kiri-kiri. Oke, kemudian saya menjelaskan juga, ini nanti kalau diarahkan bentuknya seperti apa, aku ya leren mikir sih, bentuknya kayak apa, berarti kan kita harus membuat, iya, contohnya apa enggak ya? Maksudnya contoh kuesionernya apa-apa itu perlu nggak kita nanti membuat ya? Tapi ini kan koyo sekedar skenario, Pak ya. Betul, nggih, Bu. Heeh, Jadi berarti kan nggak tidak perlu deh. ditampilkan tidak harus ditampilkan bagaimana bentuknya, ngoten huruf ini. Iya, kalau Kayaknya misalkan ngoten, harus nggih. disampaikan kita berpikir breakdown lagi ke bawah, kan Nah, gitu ya. Pripun Bu Uswa, ada masukan Bu Uswa? Karena menurut saya intinya adalah kalau anak-anak SMK itu sebenarnya mereka itu sudah punya bekal, intinya punya bekal, sudah bisa membaca, sudah bisa sudah banyak bekal ilmu yang dari tingkatan sebelumnya, tinggal mereka di kelas tinggi ini mereka tinggal mengembangkan kan begitu. Dan kalaupun di kelas 1 itu mereka tidak seharusnya sih untuk adaptasinya itu tidak terlalu lama gitu. Sedikit cerita ya Bu Uswa sama Pak Misbah. Monggo. Ini sedikit sambil mengulur waktu. Saya kemarin itu tuh ada sedikit masalah dengan dunia usaha, dunia industri. Ini kemarin seminggu kemarin itu berat sekali. Anak-anak itu sudah berangkat PKL itu awal Agustus sudah berangkat PKL. Saya sudah bilang ke anak-anak sebelum berangkat PKL kan pasti ada pembekalan ya, ada sosialisasi persiapan untuk PKL karena kita tahulah mungkin anak-anak PKL itu kan pasti punya rasa ndredeg ngopo ya apa ning Dudi iso enggak kerja ya apa budale ya apa mudi ya apa mangani ya apa misalkan kamar mandi itu pun bisa saja bisa jadi masalah. Dan kemarin ketika 1 bulan berjalan saya sudah tunggu ibarat kalian masuk di rumah baru begitu ya, pasti ada yang namanya nggak kerasa dan sebagainya. Jadi tolong segera beradaptasi. Ternyata di lapangan sudah 1 bulan berjalan ada beberapa siswa yang tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa beradaptasi. Nah akhirnya yang terjadi Dudinya komplain ke saya, Wamel anakmu masa sholat aja disuruh gantian nggak maunya berdua terus dan ternyata saya sudah bertanya ke wali kelas 1 sebelumnya, wali kelas 2 juga dan guru BK bahwasanya anak itu tuh cewek itu kayak mimilamin tubuh. Jadi mulai awal sampai akhirnya berdua terus gitu, sampai akhirnya mereka mencari tempat PKL, kita itu cari tempat PKL kan anak-anak kita kasih kebebasan, silahkan cari sendiri tempat PKL-nya. Gitu. Kalau sekolah nyarikan pasti kamu mikir, oh gak cocok dan sebagainya. Kalau kalian mencari dengan katakan ada kriteria khusus yang nggak semua tempat bisa kita tempati begitu ya. Ya kasarannya kalau anak-anak DKV itu kita cari tempat yang punya mesin gitu. Jangan hanya orang buat desain hanya modal laptop saja, tinggal buka banner di rumah nempel no percetakan kan gitu aja kan sebenarnya bisa. Nah, tapi yang kita cari adalah Dudi yang benar-benar istilahnya bisa memproduksi dan menjadi tempat ilmu untuk anak-anak. Ternyata mereka 1 bulan itu masalah. Saya merasakan ternyata hasil asesmen dari wali kelas sebelumnya ini loh. Ini kan yang PKL kelas 12 Bu Uswa sama Pak Misbah. Kami PKL itu di kelas 12 di semester ganjil. Jadi selama 6 bulan. Jadi mulai Agustus sampai nanti Februari mereka PKL, kemudian Februari mereka kembali ke sekolah, Februari, Maret, April, Mei selesai mereka langsung
tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Jadi boleh dibilang waktu belajar mereka itu efektifnya hanya ketika kelas 1 dan kelas 2 begitu. Kalau Pak Adib sudah paham luar biasa ini. Iya, Nah, betul. kemudian untuk saya terbantu sekali dengan kasus yang itu tadi, meskipun itu bukan siswa saya, istilahnya saya bukan wali kelasnya, tetapi karena saya membaca hasil laporan dari wali kelas sebelumnya dan juga guru BK itu membantu saya mempercepat saya membaca karakter mereka dan mencarikan solusi. Dan yang pasti solusinya karena ini Mimi lan Tuntuno, jadi harus dipisahkan. Jadi ini, jadi saya mencoba ya itu tadi saya panggil anaknya, orang tuanya juga, kemudian kita konseling bareng-bareng, bukan hanya saya, wali kelasnya juga, kemudian mencari solusi terbaik adalah itu tadi. Karena dua anak ini ada yang dominan, ada yang tidak. Istilahnya ada yang satunya itu pasti ngikut kata temennya gitu terus. Akhirnya kita mencoba solusi adalah dengan cara anak itu untuk kita minta mencari tempat PKL, kemudian kita seleksi. Setelah kita seleksi, kemarin itu hari Senin itu saya antarkan. Dan sejauh ini tidak ada keluhan. Dan saya tanya anaknya, gimana Dok? PKL di sana jawabnya, enak Bu kalau sendiri begitu. Jadi dia selama 2 tahun lebih ini baru kali ini dia mencoba untuk survive, untuk punya suara sendiri gitu. Mungkin itu salah satu cerita saja. Jadi boleh dibilang untuk self assessment itu bagi saya itu penting sekali gitu. Jadi bisa bisa memetakan karakter siswa itu lebih awal. Pripun Bu Uswah, ada masukan? Ada masukan Pak Misbah? Atau perlu dirinci lagi? Betul Bu. Lanjut. Lanjut nggih. Ini kan intinya adalah kan kesadaran diri, bagaimana siswa itu. Kesadaran diri. Iya, karena saya merasakan ini ya. Saya dulu pernah SMP itu psikotes pertama kali, sampai sekarang teringat-ingat. Teringat saya adalah zaman dulu SMP mesti IQ-mu piro kan sing ngono. IQ-mu piro jadi akhirnya iki dibanding no gitu. Dan itu boleh dibilang sebenarnya kan hal yang rahasia gitu. Tapi namanya anak-anak kan dibanding no, IQ-mu nih sore 1, IQ-mu 110, iki IQ-nya pinter kan semakin tinggi persennya itu kayaknya jadi pintar, jadi perasaan gitu, aku masuk IQ ku pas-pasan. Padahal saya dulu juga nggak ngerti disuruh gambar pohon itu apa hubungannya karo IQ gitu ya. Teman saya lihat gambar pring, sebelah kiri saya gambar pohon kelapa, terus aku gambar robo gitu. Ternyata baru saya pelajari ternyata menggambar pohon itu ibaratnya adalah menggambarkan karakter kita. Dan ternyata poin tertingginya adalah kalau kita menggambar pohon yang bermanfaat, mulai dari bawah akarnya sampai atas itu ono manfaatnya. Yang paling aman adalah gambar pohon mangga. Kalau pohon pisang itu rawan karena dia tidak punya batangnya itu enggak. Terus kalau pohon kelapa itu juga rawan karena dia selalu mendoyong ke sana. Enggak tegak. Itu. Ayo monggo, adakah yang perlu ditambahkan? Ini nanti untuk pengertiannya perlu saya delete apa mboten Bu supaya kesadaran diri? Mboten pun Bu. Ya. Biar lengkap. Okay. Saya lanjutkan untuk yang manajemen diri nggih. Okay. Yang untuk kedua, untuk manajemen diri itu
Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ini kalimatnya rada penak dan aspirasi. Ya wis lah, karena saya kopas dari teori di LMS, jadi saya kopas saja. Kemudian manajemen dirinya dalam bentuk apa? Itu ini contohnya adalah dengan mengadakan workshop atau sosialisasi. Di SMK itu Bu Uswa dan Pak Misbah, kami sering sekali mengadakan kegiatan workshop. Bukan hanya workshopnya Bapak Ibu guru, tapi workshopnya siswi. Kami juga ada beberapa komunitas yang terjadwal begitu, nggih. Misalkan seperti komunitas belajar, itu lahir dari GP-GP yang ada di SMK Grati. Akhirnya kita ada program kerja, setiap bulan itu ada kegiatan. Terus salah satunya adalah sebenarnya kemarin itu teman-teman di sini tuh mau mempersiapkan workshop tentang tips dan trik lolos CGP. Nah, kita mau nyegatnya di CGP angkatan 12 ini lah kok angkatan 12 ini ternyata bukan area Jawa. Kayaknya di Madura, Aceh, pokoknya daerah-daerah tertentu. Akhirnya kita mungkin merubah program kerja untuk membuat workshop itu. Nah, kalau workshop yang terakhir yang kami selenggarakan di SMK 1 berarti adalah workshop tentang rekrutmen tenaga kerja, workshop dengan Indonesia Power, di mana Indonesia Power itu judulnya adalah edukasi tentang HIV dan TB. Penyakit TB, narasumbernya adalah dari Puskesmas Gempol kalau nggak salah. Pikir saya kok ada temen narasumber gitu dari Gempol. Jadi boleh dibilang di sini tuh judulnya workshop tidak saya jabarkan atau perlu didapatkannya. Bagaimana? Yuk, apakah perlu dijelaskan tentang workshop yang lainnya? Mboten, Bu. Bagaimana? Untuk misalkan workshop tentang apa ya? Persiapan memasuki dunia kerja begitu. Untuk contohnya ketika presentasi. Maksudnya kan ini workshop apa? Kita ini tentang teknik manajemen waktu. Kalau itu jatuhnya tuh seperti kayak mainan gitu loh. Jadi iya beneran. Kita tinggal ambil aja kartu remi, kasihkan ke anak-anak suruh berkelompok, mereka nanti bermain. Kita kasih aturannya, kita jelaskan aturannya gitu. Seperti itu. Kemudian kayak permainan Agustusan apa ngono lho Pak, intinya adalah itu yang pasti mungkin ini yang lucu itu ya, ternyata salah satu tes rekrutmen Denso adalah perusahaan di Jawa Barat ya, di Denso. Itu salah satunya adalah ya apa caranya siswa itu iso ngucut kartu remi cepat. Itu juga skill. Dan perasaan saya dulu main remi di sawang ibuku dilirik ngono, anak itu main remi kan gitu ya. Ternyata itu malah justru setelah itu dilihat Bapak Ibu. Iya Pak Misbah sama Bu Isma. Jadi aku mikirku berarti keahlian zaman saya kecil itu kepake loh. Kepake betul. Yang kayak apa semprengan apa ya? Semprengan itu ya, loncatan itu. Loncat tali. Loncat tali. Iya. Itu ternyata juga salah satu bagian dari tes rekrutmen. Dalam 1 menit berapa lompatan dia bisa. Aku saiki gak mampu. Yang dianggap tabu sekarang berlaku. Betul. Itu loh. Jadi karena saya juga sempat maksudnya apa hubungannya pinter ngucut karo ngelamar pekerjaan begitu. Itu kan berarti kita juga main di waktu kan Bapak Ibu. Ya Bu Uswa, main di waktu. Kemudian juga konsentrasi. Cuma mungkin ini kan media, cuma
apa ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif begitu loh. Ini kan permainan, media permainan. Terus apa lagi ya, lari juga sama, yang pasti nggak perlu kalau datang ke perusahaan dites kesehatan harus larinya di perusahaan, boten tinggal pasang aja kamera di pojok lapangan, kemudian dalam 1 menit ya berapa kali bisa lari di di lapangan basket. Itu juga cara paling efektif, perusahaan nggak perlu repot-repot ngerekrut siswanya kudu moro ning pabrik, enggak, cukup lihat dari mantau mereka live dari video. Kemudian untuk skenario penerapannya, yang guru mengajarkan teknik manajemen waktu seperti menggunakan kalender atau aplikasi yang lain, apa istilahnya timer gitu ya, timer maju, Nggih. timer mundur, dan meminta siswa untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan tujuan jangka pendeknya adalah dia untuk melatih konsentrasi, bisa juga untuk jangka panjangnya untuk apa gitu. Untuk deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat, yang pasti siswa, tempatnya di mana, yang pasti ruang workshopnya itu mungkin aula dan sebagainya, waktunya 90 menit, nanti bisa diubah menjadi 2 JP, kemudian yang pasti harus ada materinya, di mana materi itu ada handout-nya, ada yang dipegang oleh peserta, dan ada materi yang dipresentasikan. Begitu. Adakah kritik dan saran? Kalau saya sih sebenarnya mau menambahkan tapi sungkan. Workshop itu tidak ramai kalau tidak ada door prize. Betul. Anu Bu, mungkin kalau niku lho, napa manajemen waktu itu kan kalau di SMK memang mengadakan workshop itu kan untuk apa namanya? Napa nggih? Diaplikasikan ke anak-anak itu kan insya Allah lebih paham terus mudah juga maksudnya. Tapi ketika di SMP ngeten niku lho. Selain workshop itu napa nggih kira-kira? Kalau akhirnya saya mengingat-ingat masa SMP gitu tadi. Nggih, napa ya kira-kira? Kalau di SMP kan biasanya Itu juga kan ada bentuk implementasi pengajaran eksplisit, praktek mengajar guru. Iya, Pak. Oh, atau penciptaan iklim kelas. Misalkan Berarti ketika dengan kita membuat istilahnya apa ya, membuat pembelajaran tentang manajemen waktu, kan anak-anak bisa menghargai waktu, terus misalkan bisa bermain, terus istilahnya kan mungkin pembelajaran itu membosankan begitu ya. Misalkan saya, Pak Misbah, saya itu ngajar bisa aja itu sehari itu 9 jam. Bisa saja dalam satu kelas itu tuh waduh, sehari gitu ya, anak itu bisa saja pagi sampai jam 12 itu sama saya terus. Kan mereka bosen. Ya betul. benar. Masa mereka 4-5 jam sama saya terus, melihat saya terus, iya lah aku ayu kayak Bu Usman ndak apa-apa. Lah kadang ya ngamuk-ngamuk barang. Ya, Bu, itu biasanya perlu kita isi, tidak, mohon maaf nih, tidak sekedar dengan ice breaking yang seperti itu, tapi mungkin ice breaking-nya yang mudah seperti ini, jadi dibuat game gitu loh. Game, nggih. Dibuat game. Jadi Buat anak-anak game. mungkin 5 jam, 1 jamnya jam 1 2 pelajaran, jam 3-nya di 1 2-nya mungkin agak sedikit teori gitu ya, jam ketiganya kita buat seperti itu, nanti 4-5-nya itu tinggal mereka melaksanakan penugasan. Jadi di tengah-tengah itu kita sisipi hal-hal yang seperti ini. Kalau saya biasanya seperti itu, jadi saya tambahkan sedikit pembelajaran soft skill biar anak-anak nggak bosen melihat saya. Biasanya begitu. Untuk ini nggak usah ditambahin Bu, maksudnya untuk di manajemen waktu mengadakan workshop tentang teknik itu atau ditambahi nah, di judulnya Pak, mau ditambahi monggo. PE napa mengadakan workshop tentang teknik manajemen waktu dan penetapan tujuan serta di di sela-sela nih. Apa itu di sela-sela itu? Disisipkan. Nggih, dengan game serta
Diisi serta dengan game ngoten pokok intinya Bu, nggih. diisi dengan game Games. gitu. Nggih. Gitu. Nek menurut kula sih ngoten. Game yang edukatif. Game edukasi. Maksud saya itu Game game edukatif. maksud saya itu untuk menjelaskan yang seperti remi itu tadi loh. Itu kan game, cuma untuk Nah, edukasi gitu loh. edukatif, betul. Untuk melatih skill gitu ya, skill tambahan. Seperti ini Pak Misbah, jadi pernah pegang uang seperti pegawai bank itu kan menghitungnya kan jarinya begini semua. Betul. Nggih. Cuma gini Itu juga, tahu. itu juga ada Nggih. kudu latihan itu. Latihannya anak-anak itu biasanya ya kertas biasa dipotong terus diginikan. Gitu. Oh. Itu juga harus, itu kan akuntansi juga harus Akuntansi belajar. nggih. Ya meskipun bukan uang beneran, tapi kita prakteknya itu pakai uang-uangan yang anak-anak SD, anak-anak TK itu loh Pak. Kita beli. Jadi beli, jadi media pembelajarannya adalah uang-uangan palsu. Uang Uang palsu. apa itu namanya Bu? Ya, mainan uang. Uang mainan. Uang Ya, mainan. Nggih. uang mainan. Mboten Nah, mbek permainan apa sih? Bumi apa sih? Sing dana umum, ada dana umumnya itu. apa monopoli ya? Bukan. Monopoli. Ya, benar ya, monopoli. Jadi kan Monopoli. boleh dibilang seperti remi, monopoli, ular tangga. Ular tangga. Ya enggak. Nah, seperti itu kan game-game yang ternyata bisa edukatif dan bisa melatih skill maupun itu tadi tentang manajemen waktu dan tujuan yang dicapai apa. Nah, nggih. Bagaimana? Mau ditambahkan lagi yang mana? Sampun lek menurut saya Bu. Sampun. Sampun. Mungkin Bu Us ditambahkan apa Bu Us? Kalau SMP itu kan biasanya juga sering kan Pak kalau ada seminar-seminar itu. Biasanya sih puskesmas Oke. nge-share misalnya tentang pekan apa namanya. Nah, SD biasanya sering. SD itu kebetulan SD anak saya itu sebelahnya itu puskesmas Bogor. Jadi kalau ada istilah bantuan-bantuan itu yang butuh cepat langsung, itu biasanya SD anak saya itu sering dapat sosialisasi cara mencuci tangan yang baik. Engkau tahu-tahu anak saya pulang ke rumah mulai nggak kotaan roti. Saya tanya apa ini Dek? Pak tahu itu tadi dikasih contoh sama ibu-ibu puskesmas cara mencuci tangan terus dikasih stiker nama roti itu sudah workshop itu sudah. Betul. Pak Misbah di sekolah mana Pak? SMP 2 Purwosari Bu. SMP 2 Purwosari. Nggih. SMP 2 itu yang mana ya? Setahu saya SMP 1. Saigon. Lek dari arah iya. timur sebelum Saigon Bu. Geng. Bukan sing Suami di Puntir kok. nggih, suami saya alumni SMP 1 soalnya. Oh, di Ya, Puntir. saya tahunya itu. Hmm. Terus untuk ini deskripsinya bagaimana? Perlu menambahkan yang game itu tadi Pak, kalimatnya Pak. Guru mengajarkan teknik manajemen waktu, Mhm. menggunakan kalender, peringatan. Atau aplikasi pengingat terus tak tambahin game dah. Ini mboten ono Bu, aplikasi pengingat dan Ingat, aplikasi game. Apa aplikasi game? game dan Nah, serta gitu. Aku ya ora ngerti susunan kalimatnya enak apa enggak ya. pengingat, Saya komat. meminta untuk menetapkan. Intinya adalah tidak sekedar memakai saja, tapi tujuannya apa gitu loh. Tujuannya apa? Menggambarkan. Nah ini nanti kalau kita breakdown ke bawahnya tentang apa aplikasinya, terus gamenya seperti apa, kok akhirnya mana kayak tutorial ini. Cara mengucut yang cepat. Dan saya kategorinya lambat, kurang ini tok. Gitu.
diberikan video tutorial nanti Bu. Kita cari video tutorial cara mengucut kayak kelas judi online ya. Aduh. Lanjut ya. Oke, Oke, kesadaran berikutnya sosial untuk KSE yang dikembangkan 5 adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan memahami sudut pandang, bisa berempati dengan orang lain, termasuk yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Ini adalah istilahnya adalah kebinekaan. Gitu, kesadaran kalau kita sebagai manusia sosial tidak bisa hidup sendiri, harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, atau mungkin butuh diganti yang lain ya. Apa mungkin saya mikirnya apa tak ganti sing bahasa sing paling simpel aja, misalkan gotong royong ngono ta. Gimana? latihan empati melalui role playing situasi sosial. Oh, ganti peran ini Bu nggih. Nah, Anu berarti Bu. Napa nggih sing kalimat ya. sing apa nggih? Sih berpikir. Mengeluarkan kosakata itu Nah, ternyata angel ya. Saya tadi malam ini sampai mikir, iki karepe nyapo ngono. Saya tak baleni iki karepe nyapo sih ya. Kok nyapo sih gitu. Juga ya membutuhkan pemikiran. latihan empati melalui role playing situasi sosial. Hmm. Diganti ngeten Mbak Ibu. Saling memahami perasaan, kami mboten nggih. Saling memahami perasaan atau kesulitan teman Mhm. melalui berbagi peran. Melalui Iya, Pak. berbagi peran. Tanpa saya menghapus dulu ya. Coba, pripun, Pak? Yang di mana? Yang di sini apa yang di Yang di empati exercise ini Bu berarti. Oh ya. Oke. Di bawah Gimana? sosial nih Pak Bu. Di Oh, di bawahnya sosial. Oke. Pripun, Pak? saling memahami. Asli ini konteksnya sama sih. Iya, Saling nggak memahami perasaan nonton. Kan empati nggih. Oke. Saling memahami perasaan dengan Langsung. melalui Ya. berbagi peran, saling memahami perasaan melalui berbagi perasaan, berbagi Hah? berbagi situasi, berbagi perasaan Berbagi situasi pun itu dong. agar memunculkan perasaan yang berbeda. Apa ya? Saling memahami perasaan melalui berbagi situasi. Mhm. Apa ya? Gimana? Ini tuh saya juga nggak tahu ya. Tapi kemarin ini kan saya kopas saja, berarti kan sampai pengambilan keputusan kan juga harus diisi kan ya Pak ya. Betul. Semuanya harus utuh. Kan? Saling memahami perasaan melalui berbagi peran, ngoten aku. Kayak tukar nasib ngoten niku lho, Bu. Iya lah iya kan ijolan, Pak. Ya, misalkan Nah, kadang-kadang misalkan orang dagang gitu ya. Kadang-kadang dia sebagai penjual, kadang-kadang dia sebagai pembeli, atau mungkin hanya dia sebagai komentator apa piye. Yang penting dia di situasi apapun dia pernah merasakan gitu. Nah, nggih. Ya benar, karena semua posisi itu kan kemungkinan mereka di masyarakat kan pasti akan melalui itu. Gitu. Betul. Nah, nggih. Kemudian berbagi peran. Wis nonton tok paling Bu, cekap paling. terus yang sebelahnya perlu ditambahi benda guru memimpin sesi role play di mana siswa memainkan berbagai peran dalam situasi sosial untuk memahami perspektif orang lain. Ini nanti pikiranku ya, jadi siswa itu dikei kertas lah. Terus seperti kita gitu loh di dadanya. Oh misalkan kamu jadi seret gini, kamu jadi apa seret gini.
Jadi mereka bisa mendalami peran. Itu Pak ya. Lanjut. Betul Bu, lanjut. Lanjut. Ini sudah sama ya, kayaknya nggak perlu dibahas ya. Alat bantu Oke. visual itu Itu bisa saja guru laptop. nggak usah Bu ya? Jangan tambah guru nih. Loh, yang kalau saya sih deskripsinya tetap guru itu yang mimpin, Yang memimpin nggih. Oke, sing siap. sing ngarahno gitu loh Pak. Nah, nggih. Nanti terserah nanti anak-anak kan, atau mau ditambahi siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Menurutku itu Wah, penjelasan bocor. teknis itu. Teknisnya itu nggih. Iya, akhirnya teknisnya kan kayak ya itu tadi kayak pembelajaran berdiferensiasi adanya kan. Ah, betul. Ayo Pun itu anak-anak aja Bu, silakan, menurut saya. silakan anak-anak membagi menjadi 3 kelompok, 4 kelompok. Kan mereka membagi dewe. Si boleh bolone dewe. Lanjut keterampilan relasi. Keterampilan relasi adalah kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Nah ini otomatis kalau relasinya banyak, kenalannya banyak, silaturahminya banyak, rezekinya cepat. Ada salah satu katanya kan semakin banyak teman rezekinya tambah akeh. Semakin banyak yang bantu. Betul, banyak bantu, di mana-mana banyak teman gitu ya. Kemudian kita tim project, membuat proyek, itu butuh kerjasama dan komunikasi efektif. Kemudian ini caranya ada skenarionya, guru membagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan proyek. Terus intinya di dalam kelompok itu harus ada komunikasi yang efektif. Biasanya anak-anak itu ada yang aktif, ada yang pasif. Kemudian guru bisa memberi umpan balik, misalkan kalau anak-anak itu apa ya, mungkin dalam prosesnya mereka di berjalan ternyata ada yang perlu diberi tambahan gitu. Atau ya apa? Kalimatnya kok ruwet ya? Membangun relasi, mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Maksud saya itu yang suportif itu yang balik mana mirip seperti bermain peran ya Pak ya. Siapa yang ini berarti komunikasinya harus ini. Kamu kalau mau ini komunikasimu harus ini. Ya apa Bu Uswa? Kalau saya itu memahaminya kayak enggak perlu waktu lama gitu Bu nggih. Karena ini kan kita masukkan di pembelajaran kita setiap kita masuk di kelas gitu kan Bu nggih. Aduh, sebenarnya itu lek saya memahami ini pembelajaran itu sebenarnya sudah ada di kita setiap hari. Cuma ini kan diminta untuk menjabarkan dalam bentuk kata-kata itu loh. Akhirnya yang membuat kita sulit memahami. Iya. Ada yang di lapangan, hei Rek, dalam bentuk kelompok. Oh kelompoknya milih sendiri apa dipilihkan? Ya terserah. Betul Bu. Ada yang di lapangan kan karek gini dong gitu loh. Tak kira aku mikir ada kalimatnya piye. Nah, betul. Iya. Kalau saya mikirin. Ada masukan Bu Uswa? Membagi siswa ke dalam kelompok. Lalu kadang-kadang anak-anak membagi kelompok mesti berdasarkan ya lurusi meja nih. Di sini Bu, ini kelompok 1, kelompok kon muter meja ngono ya wae. Apalagi ya di sekolah kami kan mejanya termasuk meja-meja jadul, jadi meja sing gede-gede. Apalagi kalau meja di lab gitu, kon miringno, gabungno, mesti paling males wis arek-arek. Aduh wis Bu, aku paling dibalekno maneh Bu, kesel Bu. Jadi kalau memang di ruang itu memang konsepnya sudah dibuat mejanya itu berhadapan gitu ya. Tapi saya cuma salut ya di guru SD itu bisa membuat ruang kelas itu mejanya seperti kita di GP gitu loh, bentuk U gitu. Area SMK seperti itu uangnya. Sulit sekali.
mereka itu kadang merasa aku kok enak jadi lek saya dari segi fisik loh nggih Bapak Ibu. Anak SMK apalagi cowok-cowok itu kan sikile dawa ya. Jadi Betul. mereka lek anu itu kangelan. Jadi sikile itu siji ning jaba, siji ning jabane Pinggir. meja. Oh, iya. Jadi kalau dibuat meja dialihkan ke bentuk-bentuk yang lain kasihan gitu loh. Mereka tuh sebenarnya juga tersiksa. Jadi kadang apalagi yang kelas-kelas TPM, TPL itu kan 100% itu kan laki-laki semua di kelas. Jadi kadang-kadang aku lihat mlebu no kok perasaan aku dadi guru ya arek-arek sing gede-gede. Melihat dari segi posturnya mereka itu wis dewasa. Itu ada yang perlu ditambahkan. Ini bisa di ruang kelas atau di lab. Kemudian waktunya kapan. Ini namanya komunikasi, nanti kita bisa pilihkan temanya. Bisa langsung seketika itu selesai atau mungkin butuh beberapa waktu. Misalkan balik lagi waktunya 2 kali JP, ya wis 2 kali 45. Nggih, betul. Siswa rong kelas malam minggu dilakukan proyek. Apalagi relasi berarti anggap aja nanti kayak bermain drama. Si A pabrik A, si B pabrik B, si C pabrik C gitu kan. Terus siswa itu ya apa caranya dia membangun relasi. Gitu. Atau mungkin membangun relasinya dengan cara KRSN itu adalah membangun relasi dengan cara dia ngopi. Dengan di warung kopi dia membangun relasi. Karena lebih efektif ngoten Bu. Iya, Pak, zaman ini dampak dari corona kan anak-anak akhirnya karena keterbatasan paketan akhirnya memanfaatkan cara ngopi untuk nunut wifi. Tapi itu secara negatifnya adalah siswa sekarang itu rawan diabetes. Karena mereka konsumsi gulanya sama kafein kan berlebihan. Dan mereka akhirnya keseringan mager akhirnya fisiknya yaitu dampak dari COVID adalah anak Indonesia yang gemuk kurang olahraga termasuk saya. Karena kakek mager dididik marung mandek akhirnya yang negatifnya yang merokok. Tapi banyak konten kok Bu. Ya paham Pak, di sisi positifnya itu segi positifnya, tapi negatifnya ya ada lah Mas. Alumni saya aja saya tanya, "Le kerja apa?" "Enggak Bu, kerja di rumah." "Kerja apa Le?" "Ya wis itu Ibu, bondo wifi tok karo kopi, buka warung di rumah." Begitu Pak. Tapi yo saya tanya teman-teman itu ya apa usahanya rame kok banget, mejane yang pakai kok masih 3 bapak-bapak itu jujukan lah di situ. Berarti kan dia bisa membuka peluang usaha lah itu kan. Ada 2 anak saya yang akhirnya sampai sekarang buka warung kopi. Akhirnya dia ya nggak berpikiran untuk bekerja di luar atau bekerja di pabrik gitu, dia ya wirausaha dodolan jajan, dodolan kopi. Terus kemudian saya teruskan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun ya yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Ini adalah yang dimaksud dengan well-being di sendiri masyarakat dan kelompok. Ini adalah studi kasus mengambil keputusan berbasis data. Nah,
Ya, jadi istilahnya ya itu tadi, karena ini tadi harus ada standar-standarnya, Pak. Jadi nggak bisa kita syukur nyomot boten, tapi kita bisa ambil dari studi kasus. Ini deskripsinya, guru menyediakan studi kasus yang relevan dengan industri dan meminta siswa menganalisis situasi yang membuat keputusan yang bertanggung jawab, kemudian mendiskusikan hasilnya. Nah, ini nanti bisa kasusnya adalah ini K3LH. Jaringan tahu buatan K3LH? Iya, apa itu, Bu? Kerja, nggih. Keamanan, keselamatan kerja, Oh, iya. lingkungan hidup. Intinya adalah safety lah, Nggih. safety. Ada beberapa perusahaan yang paling dekat dengan saya di kami adalah PT CJI, Ciljedang. Ciljedang atau zaman dulu biasanya orang-orang manggilnya Samsung atau mungkin Indonesia Power yang familiar lah. Itu kan kalau Ciljedang itu kan perusahaan Korea ya, PMA modal asing. Kalau Indonesia Power itu kan punyanya Indonesia. Ya, Indonesia Power itu pembangkit listrik. Nah, itu BUMN. Nah, masing-masing ini kan boleh dibilang standarnya kan sudah internasional, di mana di dalam apa ya, pekerjaannya itu mengutamakan keselamatan kerja. Seperti CCI itu karyawannya itu rata-rata kan ya mungkin hampir 90% kan laki-laki. Dan di proyek-proyek itu ya mereka pakai baju proyek, sepatu boot, pakai helm proyek gitu, pakai masker dan seterusnya. Nah, kadang-kadang anak-anak itu mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Bahkan di PT SAI maupun JAI yang ada di Mojokerto, saya pernah ke sana. Harusnya sekolah SMK itu kan tempat untuk berlatih yang standar industri begitu ya. Nah, di kami itu belum menerapkan yang benar-benar 100%. Standar industri itu contohnya adalah kalau memang bekerjanya di sebuah bengkel begitu ya, ya harus pakai safety, pakai helm, pakai kacamata, pakai baju gitu. Kita seperti itu, tapi ada yang kurang. Salah satunya adalah cara berjalan. Cara berjalan di pabrik itu biasanya orang simpangan itu sudah ada garisnya. Jadi kamu yang ke kiri, yang ke kanan, jadi tidak boleh ada tabrakan. Nah, ini terbukti di sekolah, saya kira sekolah jenengan juga, sekolah saya juga, jenengi teras atau berjalan kaki ini podo wae antara kanan dan kiri. Jadi kita masih belum membiasakan untuk anak berjalan mepet kiri gitu. Akhirnya dampaknya adalah ketika anak di jalan itu biasanya wong tua rapat tego. Kenapa? Karena anak melakukan ini mesti nereng-nereng gitu. rawan ada kecelakaan karena proses pembiasaan berjalannya yang kurang dan juga aturan di jalan untuk orang pejalan kaki itu yang kurang. Itu salah satu contoh. Jadi siswa kami ada 2002 siswa. Kemarin tuh turun ada yang kiri dan sebagainya jadi 1.100 kilo lagi ya. Jadi setiap bulan kita mengupgrade jumlah siswa kita itu setiap hari kan pasti brul gitu ya. Kalau misalkan bel jam istirahat keluar gitu, misalnya arah-arah itu semburat gitu. Tapi saya melihat beberapa SMK yang bagus itu sudah memisahkan jalan kanan dan jalan kiri itu ternyata luar biasa. Itu dari kebiasaan bisa menjadi budaya. Ini benar-benar budaya kerja. Itu nanti bisa kalau mau di breakdown itu bisa menjadi menjadi salah satu contoh. Terus siswa kami juga pernah pada beberapa tahun kemarin saya pernah jadi koordinator PKL. Koordinator PKL itu adalah yang mengatur siswa itu PKL di mana. Nah, ada salah satu kursus anak TPL itu teknik pengecoran logam Pak Misbah. Jadi ngecor panas itu ya. Jadi baja kita panaskan, kita lelehkan,
nanti sampai kita cetak begitu di pasir sampai membentuk ya apalah misalkan ya mur-mur ya baut pokoknya ngono kuwi. Betul. Di pundi niku? Iya, Bensin di apa? SMK kami, di SMK kami. Di SMK Oh, Grati itu, di SMK hmm. Grati itu satu-satunya SMK yang punya jurusan teknik pengecoran logam. Hmm. Jadi istilahnya apa ya Pak? Besi-besi tuwek. Bu Uswa Diluluhkan, tahu? Ya, diluluhkan. iya benar. Bu Uswa itu tahu nggak bedanya besi muda sama besi tua? Mboten napa Bu? Tapi Misbah paham bisa. Jadi kadang-kadang dari besi-besi yang tua itu kita lelehkan bisa Lebih tua. sampai menjadi seperti cair gitu, terus kita cetak. Betul. Itu jurusan pengecoran logam. Berarti ngecor panas. Pabriknya di Dengan Pandaan kan ada juga, Bu. ada. Nggih. Kalau kita Langsung bekerjasamanya berkembang keren. kita bekerjasamanya di BOMA, PT BOMA yang dekat Pelabuhan Pasuruan. Di situ. Nah itu anak-anak itu meremehkan menggunakan helm safety. Karyawannya wis milih no, apa nggak direken. Akhirnya karo karyawan ini helm itu dijemput di balang no arek. Saking mangkelnya kenapa? Karena kan yo lebih mahal kepala gitu loh. Nah, betul. Ini suruh make kok nggak ngerti-ngerti sih gitu loh. Itu kadang-kadang yang kita benar-benar harus menanamkan apa kedisiplinan untuk menggunakan safety. APD. Sebenarnya kalau zaman dulu sih Pak, sebelum zaman corona, siswa itu kita ajarkan safety, jadi satu anak itu punya sepatu boot sendiri. Jadi mereka itu sekolah itu sudah bondo sepatu boot, sudah bondo apa helm safety. Helm. Tapi karena semakin kesini wali muda semakin protes kok akeh. Ada itu kan untuk keamanan anaknya. Kalau anaknya nggak safety, ya apa prakteknya. Dan misalkan dia lulus dari SMK, ya silakan dipakai aja kan. Nah, Itu banyak yang berkeberatan. Akhirnya mereka nyepelek no. Jadi seperti ngelas gitu kan harusnya pakai kacamata khusus toh Pak yo. Betul. Anak-anak akhirnya gak gelem tuku alate, gawe kacamata ireng biasa Pak. Ya apa? Sebenarnya itu kan berbeda kan Mbak ya. Kan tujuannya kan mata kan harus dari percikan. Standar. Itu loh yang kadang-kadang apa ya menurunkan standar tapi berbahaya untuk keselamatan. Bahaya, betul. Iya, itu ini kalau studi kasusnya SMK berarti. Kompleks lebih kompleks Bu. Betul. Studi kasusnya seperti contoh sepeda motor yang boleh parkir di SMK Grati itu yang standar. Jadi, standar. Jadi harus ada spion, knalpot standar, nggak boleh breng-brengan apa, plong itu. Nah, anak-anak sekarang sepeda motornya wis dimodif, akhirnya parkir jopo, Pak. Dia memilih parkir di luar 2.000 setiap hari dibanding parkir di sekolah gratis. Lah, ya apa Pentingnya keputusan ya di situ Bu ya. Betul. Dan akhirnya kan boleh dibilang kan orang tua harus menambah uang saku untuk parkir sepeda motor. Gitu loh. Nah, dampaknya itu. Dan memberi pemahaman itu ke orang tua kan luar biasa. Itu yo pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi wong tuane nukokno sepeda motor anake dimodif tapi akhirnya gak kena dilebokno SMK. Ngono lho. Nah, malah nambah biaya lagi untuk parkir di luar. Dan kita sampai hari ini tetap kekeh seperti itu gitu. Karena kita pengen ngajari mental anak-anak ya sesuai dengan SNI kan ngono ya, standar nasional Indonesia. Pengennya begitu. Akhirnya, tapi segi positif yang lain adalah membuka peluang usaha tetangga kanan kiri belakang untuk buka parkir. Bayang Puswa, sampean bondo lahan tok sedino 1.000, 500.000 nyemplung sampean. Kali 25 hari kerja. Iya, wis dadi duit. Iya benar.
Nah, gitu. Ini teman-teman ini apa 1442 kita sudah sampai di bab 1 ya. Tabel 1. 3.1. 3.1. Sekarang yang Kita Itu anu Bu, lanjutkan yang ya. Heeh. yang bukan Bu, sing niki perangkat untuk presentasi itu mungkin diparingi lebih jelas mungkin. Yang mana Perangkat yang untuk mana? presentasi itu, Iya, sing di perangkat. pengambilan keputusan itu, perangkat itu berupa media, apa ya? Media Ini ya. diagram Bu. Nah, berupa diagram atau papan atau tabel ngoten nek enggak masalah. Diagram baris Kan kosong. data nggih. Iya, poster. berupa diagram. Nah, pun. Ini. Sampun? Sampun. Lanjut ya. 3.2. Lanjut. Label 3.2 ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan untuk guru dan TU di jenjangnya SMK Grati. Yang pertama penguatannya adalah ya Pak, menjadi teladan belajar begini. Monggo silahkan dibaca dulu. Sambil saya minum. Monggo. Minum Pak Misbah, jeruk Pak Misbah. Nggih Bu, monggo. Pulangnya jam berapa Mbak Mel? Jam Kalau 4. hari Jumat itu 3:30 ya Pak. Lebih panjang. 5 hari kerja piena. Sabtu libur. Besok bisa libur. Mendampingi anak. Kalau sekarang anak orang lain, besok anak sendiri. Iya. Ini apa ya? Bentuk penguat. Saya pengennya itu sebenarnya menjadi teladan belajar kolaborasi, berbagi pengalaman itu. KSN-nya untuk penguatan itu dilihat dari mananya nih? Menjadi teladan belajar berbagi pengalaman itu. KSE kan tadi mek 5 nggih. 5 lah sing ini tuh. Menentukan sendiri atau ya apa ini Bu? Yang mana Pak? Ini deskripsi ta? Bentuk penguatannya itu loh Bu. Oh, loh, ning dhuwur iku. Ning dhuwur kalau iku kan ono pilihan iku. Ini loh Pak. Maksudnya dia iki kan? Dia kan ini. Oke. Kan ini. Mek 3 itu berarti ya? Iya. Lah aku kan melihat juga dari sini. Nah, anu membuat sendiri juga. Iki mek contoh menjadi teladan belajar. Anggapan saya begitu. Iya, aku pikirku gini, iki apa sih maksudnya bentuk? Oh, berarti bentuk iki milih sing iki, iki ngono lho. Nah, betul. Nanti tak jabarno. Telu-telu nih 3 kabeh. Nah, oke Bun, siap. Nah, ini nanti di kelompok lain itu berbeda dari ini ngoten lho Bu, bentuk penguatan apa misalnya. Yang berkaitan dengan KS yang dikembangkan. Oh, kalau berbeda sendiri ya keren berarti. Iya, lah aku kan ya berdasarkan ini. Oke, siap. Oke, saya bahas nih sambil durasi waktu. Ini nanti anak-anak jam 3 soalnya biaran saya harus koreksi jurnal. Izin nanti monggo Bu Uswa atau Bu Pak Misbah yang lanjut. Saya off cam dulu. Jam 3 anak-anak belter, gini anak-anak mengembalikan jurnal, saya harus ngerekap siapa guru nggak masuk. Saya catat di itu. Jadi satpam Mbak saya. Berikutnya adalah tentang penguatan, penguatan dari atas. Ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah bentuk penguatannya itu menjadi teladan. KSE yang dikembangkan itu namanya menjadi teladan, jadi contoh, itu berarti harus ada kesadaran diri dan manajemen diri. Terus deskripsinya adalah
pendidik atau guru mempraktikkan teknik kesadaran diri dan manajemen diri seperti refleksi, manajemen stres di depan rekan-rekan. Sebenarnya saya sekarang ini lagi stres, tapi saya harus senyum. Berikutnya lagi adalah deskripsi tambahan ini siapa saja yang terlibat sama seperti atas tadi, di mana, waktunya kapan, kebutuhannya apa. Yang pasti adalah ini boleh dibilang apa ya, bisa bisa pendidik dan juga bisa PTK. Ya benar Pak, tak tambah yo. Macam mempraktikkan pendidik dan tenaga pendidikan dan PTK. Itu ya. Berarti guru dan TU ya pendak. Itu dia juga harus bisa manajemen diri. Nah, misalkan saya ini memberi contoh kok saya. Kebetulan saya ini buka kartu ini. Saya sama suami itu satu tempat kerja. Oh, enak bareng. Loh kan tapi ngomongnya mesti enak edisi. Wah, lah putih keploki, Pak. Ya bukan mesti bersama gitu loh. Kan mesti bersama. Ya alhamdulillah. Di sini Masya Allah, hebat. kebetulan sesama memang ketemunya di sini, Pak. Saya kan dari Blitar. Terus kemudian Blitar, Burilatan. Nah, ada Pak beneran Blitar. Jalan Bali nomor 3 rumah saya. Itu kemudian di sini ketemu sama suami, terus ya wis kita punya komitmen menikah. Nah, salah satu komitmen kita adalah apapun masalahnya di rumah tidak boleh dibawa di sekolah. Jadi misalkan aku tukaran ya kalau Bu Usma. Itu berarti semoga saja nggak ada yang dengar selain kita bertiga. Pak Adi wis seru soalnya Pak Adi wis tak omong. Ya, jadi cocok sama topiknya ini Bu. Jadi apapun betul. Wah. Kalau istilahnya kita harus bisa memilah-milah mana yang urusan rumah sama urusan di sekolah. Jadi kalau ada komunikasi dan sebagainya, aku misalkan hubungannya aku udah dibojoni ngono ya, padahal lu jejer apa ngono ya mesti saya lewat WA. Misalkan ya ini anaknya yang jemput, iya gitu. saya bila-bila seperti itu. Terus kemudian intinya adalah bagaimana manajemen ya. Segi positifnya adalah kita saling menutupi gitu. Seperti kemarin misalkan saya ada ini gitu. Sebenarnya hari ini tuh saya nggak piket, hari ini suami saya piket. Saya kemarin, tapi karena saya kemarin keluar kota, akhirnya ya wes lah. Jadi ijolan gitu. Ijolannya komitmen diri sendiri. Tapi teman-teman yang lain sih guyu tok sih. Nah, dia inilah wahya sampean, tapi wahya ini aja nih ijolan mau loro iki megeli. Tapi kan kita juga berupaya untuk komitmen dengan kerja kita masing-masing. Selama itu tidak merugikan yang lain, ya ayo kita juga profesional, kita juga bersaing. Bahkan untuk ikut CGP ini kemarin pun suami saya sebelumnya juga sempat sih sampai sesi wawancara sama praktik itu juga sempat, tapi pas tes terakhir, pas wawancara yang terakhir itu dia tidak lanjut karena memang alasan kesehatan. Jadi saya sudah maksa eman tinggal wawancara, tapi karena dia kemarin barusan operasi, masuk aku ya tega memaksakan suami. Akhirnya wis lah. Makanya sekarang gantian saya. Misalkan lolos keduanya tambah keren Bu Amen. Saya mikirnya enggak gimana ya Pak Misbah? Saya mikirnya itu bukan itu tadi bonus itu pengawasan atau KS itu hanya bonus saja. Saya mikirnya adalah dengan berjalannya waktu semua guru bakalan jadi GP. Hanya masalah waktu, sama seperti ketika saya aku itu korban aku korban ya. Ini guyonanku loh ya. Aku ini korban terakhir PLPG terakhir itu saya Bu Swa. Dan saya PLPG. Saya PLPG terakhir 2017 ya Bu. Itulah sebuah lali wis Pak. Itulah sebuah dan aku juga ikut PPG. 2017
Dua-dua, aku kan dua Oh, sertifikasi. Jadi konco-konco iki lek ngomong, ini nak jaman biyen nggo portofolio." "Apane aku yo portofolio tapi aku yo ujian kok," niku wis. Saya bisa jawab. Dan kalau teman-teman sekarang itu PPG-nya itu daring-daring, mesti tak kenal, "Weh, daring jamanku biyen PPG lah niku UM." Aku jadi saya itu menjadi saksi hidup. Jadi nggak usah Dua ngomongi aku. metode, Bung, ya? Nah, iya, Wah, betul. Jadi saya tahu semua, kalau makanya teman-teman nek gremeng, "Ayo gremeng ning aku," ngono. Aku lu luwih soro. Guyon ini, guyon tapi tenanan iki. benar. satu sekolah sama Nenglah nggih, Bu. Siapa? Yuk lah Diana. Oh iya, yes, itu barengan suami saya. Satu angkatan dari K2, dari Sukuan zaman Pak Dade Angga. Kemudian ya itu saya menikah sama suami, jadi saya yang PNS duluan, tapi suami yang sertifikasi duluan. Habis itu saya sertifikasi, suami PNS. Jadi menurut rezeki niki rezeki anak ya, rezeki Iya. anak. Oke, satu-satu. Gitu. Gimana buka Iya, kartu? betul betul. Oh, semoga tidak ada yang mendengar ya. Ada sih, itu manajemen diri, bagaimana teknik manajemen stres di depan rekan-rekan itu. Kemudian, waktunya melibatkan pendidik, oh tak tambahi, melibatkan pendidik dan, Dan tenaga tenaga kependidikan, pendidikan yang PTK. perlu dipahami ya, yang seperti saya di SMK Ngerati itu bukan hanya saya loh ya, SMK Ngerati itu yang berpasangan banyak. Oh, Oh, Kalau nggak salah itu 13 pasang apa ya? Iya, oh ya kayak ampun. 13. lah ini ketemu jodohnya yang gini ya bagus. Nggih. Masa kita mau Berarti mengingkari sekolahnya takdir? penuh berkah itu. Nggih, betul. Enggak, makanya Waduh. enggak. Makanya sekolah kita SMK, sekolah menengah keluarga. Guyon Pak Adim guyur Adit mesem, ngrungokno. Bu. Ya, itu sebenarnya lek boleh saya bilang itu simbiosis mutualisme. Mutualisme, betul. Guyon-guyon. Tapi untung Mbak Adit tidak ke SMK Ngerati kok, Bu. Apanya? Yang terakhir. Jauh kasihan dari Bangil. Iya. Nggih, dari Bangil, Masya Allah. Dari Bang ya. Terus kemudian lanjut ya. Itu berarti wis yo, yang pertama menjadi teladan sudah. Ini teman-teman nih sudah mau jam 3 kurang 5 menit lanjut. Untuk bentuk penguatan yang kedua adalah belajar. KSE yang dikembangkan namanya belajar itu kita tidak bisa sendiri. Jadi perlu adanya kesadaran sosial. Ya benar. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Lek mau hidup sendiri ngomongin gue gitu, lek guyonannya gitu. Butuh keterampilan relasi. Nanti keterampilan relasinya apa ya itu tadi membangun jaringan ya. KSE dikembangkan terus dengan cara bagaimana bisa mengerti pelatihan. Sebenarnya sosial itu di kelas pun kan di KPM di kelas itu kan juga sudah bagian dari belajar ya. Ya kan? Mengikuti pelatihan atau workshop atau KPM di kelas ditambahin dulu ya. Ya Bapak, yes Pak. Mengikuti KPM di Kesadaran kelas, sosial. mengikuti pelatihan. Ya benar. Itu kan namanya belajar. Nggih. Betul. Nah, ya kan? Karena ini suara suami saya kan tahu saya. Pelatihan pun hari, Masya Allah. Nggih. Iya, iya. Webinar ini termasuk pelatihan kan ya, Bu? Iya. Gitu pun masuk deh mriki. Mengikuti KBM di kelas atau kegiatan observasi itu, Bu. Koyok nopo sih biasanya? Observasi. Saya Pak, monggo dilanjut ya. Ini waktunya show. Ya, Mbak Amel. Nggih. Monggo, Bu Us.
Halo, Bu Us, Bu Us, Bu Us, Bu Us. Nggih, monggo Pak Misbah. Oh, tapi yang anu Bu Amel nih, enggak apa-apa wis. Tinggal 3 ini kan berarti tabel 3.2 kita lanjut maupun mengikuti KBM di kelas, pelatihan atau workshop tentang kesadaran sosial dan keterampilan relasi, termasuk niki keterampilan relasi, termasuk sesi interaktif yang mendorong diskusi dan praktik. Oke, masuk niki Bu nggih. Termasuk Nggih. penguatan dari keterampilan relasi. Untuk tambahannya, napa niki melibatkan pendidik di pusat pelatihan atau ruang workshop, nggih. Waktunya terjadwal. Biasanya niki lek workshop itu anu di awal napa ya? Di awal loh, meninggal. Kok meninggal. Tidak dibagi filenya sama Bu Amel. Oh, belum. Nggih, nak mawon. Tinggal 10 menit. Nggih. Dereng paling proses. Siap. Dijadwalkan berdiskusi lagi, Bu Us. Nggih, monggo. Pun nanti WA-an kali Bu Amel. Sabtu atau minggunya berarti nggih. Nggih. Nggih tak WA ben Bu Us. Sik kedap untuk membahas nopo. Anu dibagi link sih sama niku Bu Amel. Link Canva. Nggih, sampun. Oke, Bun. Niku mungkin ditambahi pokoknya. Diedit, ditambah-tambah. Tapi sing tugas kolaborasi ini kan cuma mengisi tabel 3.1 dan 3.2 niku kan ya? Oke, untuk yang tugas sekarang. Tapi kan juga ada penguatan 5 KS untuk P3. Oke. Diskusikanlah 5 menggunakan ATM. Oke, siap. Nggih, pun berarti. Terkait niku Bu Us, untuk Senin paling kula mboten bisa maksimal kayaknya. Oh, Pak. Gladi. Napa? Acara? Ini kula ya. Oh, Kula ya. Nggih. Aduh. Demonstrasi sudah siap tak, Gus? Membuat RPP berdiferensiasi dan ber-PSE. Belum. Dereng sami berarti. Nggih, On proses. Kalau make cover itu pun. belum semua. Anu paling Bu Wilda sing kelewat niku anu paling langsung di next niku Bu. Next. Nah, kesisipan sing 2F1 kasus niku anu kelewatan akhirnya. Itu. Akhirnya belum mengerjakan. Tak pun. Masih ada waktu. Oh.
Kesimpulannya apa ini nanti Bu Us? Jenengan tulis nih. Jenengan sing menyampaikan hasil kolaborasi teman-teman kelompok 3. Ya Kok salah. jadi Aduh, apa ya Pak? buat yel. Le kelompok 2 BMW. Keren. Singkatannya BMW. Kayak mobil. Yang di WA jenengan udah mulai melengkapi Pak, yang di Canva-nya? Dereng. Terus. Dereng buka nggih. Nggih. Bikin kalau utek-utek. Itu berarti tinggal nambahkan yang Tambah sing di tabel 31 tabel 32. 3.1 3.2 aja. Ini jadi tambahkan Bu Amel kata sih. Split set muncul. Desain Bu. Biar cantik tampilannya. Sudah, ini sudah cantik ini punya. Oh kira, dereng kula BKI coba kula BKI. Iya. Ding ding. Ini. Canva. Ini. Oh alah. Lalu mohon maaf, tinggal mereka jurnal. Nggih, Bu Amel. Amel dan kawan-kawan mohon izin untuk berdua saya akhiri sampai di sini karena prosesnya saya harus menutup merekod juga. Silakan saya ucapkan terima kasih sangat sudah berkolaborasi. Terima kasih sudah mendampingi dan silakan dengan kembali ke Menko ya. Nggih, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya cukupkan pertemuannya ya di kelompok 3. Terima kasih. Kita ketemu di Sama-sama. room depan.